Karena salah satu hikmah dari tahun baru Islam yang sudah menginjak 1444 Hijriah ini, salah satu hikmah dari sekian banyak hikmahnya adalah tentang keimanan, tentang ketauhidan, tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan yang maha berat, perjuangan yang maha capek, perjuangan yang maha besar. Yang dalam ayat 49 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan ketentuan kami, dengan qadar kami. Itu firman. Saya sampaikan juga sebagai landasan tema kita sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata baginda? Kata Allahu maqadiral khalaiq qabla khalaqas samawati wal ard bi khamsina alf sana. Apa kata baginda? Allah telah mencatat qadar ketentuan makhluknya. Jadi Allah sudah mencatat nih ketentuan makhluknya termasuk kita semua. Ya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita sudah dicatat itu takdirnya. Rizkinya kayak apa, jodohnya siapa, meninggalnya pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ibu-ibu jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, mengapa Ustaz judul ini Ustaz sampaikan beriman kepada takdir Allah? Mengapa? Kan kita udah jadi orang yang beriman. Betul? Betul? Mengapa Ustaz? Rukun iman aja sudah hafal. Ada 6, yang terakhir yang ini, beriman kepada qada dan qadar. Mengapa Ustaz? Jawabannya adalah, mengapa beriman kepada takdir Allah? Saya sampaikan karena yang pertama, banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak beriman, tidak meyakini akan takdirnya Allah. Betul begitu? Kalau ditanya beriman kepada Allah, beriman semua. Tapi giliran datang takdir dari ketentuan Allah, berupa musibah, kesusahan, sakit dan yang lainnya, ngejerit, enggak rela, enggak ridho. Kalau ketentuan sakit, musibah, kecelakaan, kesulitan dan lain sebagainya menimpa kita, tidak ridho, ngegerutu. Makanya saya sampaikan supaya kita memahami bahwa ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus kita terima dengan lapang dada. Namanya takdir. Ibu-ibu yang sama-sama, ketentuan Allah kepada manusia tentang kebaikan-kebaikan. Ibu, yang kedua, takdir Allah kepada manusia tentang keburukan. Jadi ada 2 takdirnya. Makanya di rukun iman itu disebut qada dan qadar. Ketentuan yang
jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu. Jadi bagaimana Ustaz cara kita beriman kepada takdir yang dua tadi? Takdir yang kebaikan dan takdir keburukan. Ada 4 caranya supaya kita makin yakin kepada Allah terhadap takdir yang Allah tentukan kepada kita. Terus kita nerima takdir itu. Ada berapa, Bu? Ada 4 tingkatan, ada 4 cara. Yang pertama yaitu al-ilm. Apa, Bu? Al-ilm. Ini takdir yang pertama dipahami tingkatannya. Yang pertama al-ilm. Apa maksudnya al-ilmu, Ustaz? Al-ilmu itu maknanya adalah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini. Al-ilmu, ilmu itu artinya tahu, mengerti, paham. Jadi kita orang yang beriman, Bu, harus yakin bahwa Allah Zat yang Maha mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi kemudian Allah tidak tahu. Kalau itu makhluk, tapi Allah Maha tahu, Maha ilmu, Maha mengetahui apa yang terjadi di alam dunia. Di permukaan dunia Allah tahu. Di dalam bumi Allah tahu apa kerjanya cacing, apa kerjanya hewan-hewan di dalam bumi Allah tahu. Di dalam lautan apa yang terjadi, jumlah berapa itu hewan di dalam lautan Allah tahu. Tahu apa yang dilakukan oleh masing-masing hewan Allah tahu. Allah ini apalagi Allah untuk mengetahui kita sebagai manusia kecil, binatang yang lebih kecil daripada manusia, kuman, Bu, kuman saja yang paling kecil dari manusia Allah tahu apa yang dia kerjakan, di mana dia tinggalnya. Apalagi kita manusia yang tongkrongannya gede, betul, Bu? Maha tahu apa yang dilisankan, apa yang ada di dalam hati kita. Inilah bukti tingkatan pertama orang yang beriman memahami takdir Allah, ketentuan Allah, bahwa Allah Maha tahu segala-galanya. Apa yang terjadi sama Ustaz Nasir Allah tahu, apa yang diinginkan sama Ustaz Nasir Allah tahu, apa yang ada di dalam hatinya Ustaz Nasir meskipun tidak diucapkan Allah Maha tahu. Bu, kalau begitu hikmahnya apa dari al-ilmu? Hikmahnya apa dari Allah Maha tahu itu untuk kita orang yang beriman? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa-doa yang kita panjatkan pun, Bu, Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Allah Maha paham apa yang diinginkan oleh kita, maka Allah pun insya Allah akan mengabulkan karena Allah Maha tahu. Ya Allah, si fulan anaknya banyak, kerjaannya begitu, kira-kira dari mana rezekinya? Kan gitu. Allah Maha tahu apa yang harus Allah berikan kepada si fulan. Ini yang pertama. Jadi kita beriman kepada Allah, kepada takdir Allah itu harus dengan ilmu, yakin bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini. Yang kedua itu, tingkatan yang kedua beriman kepada takdir yaitu Alkitab. Alkitab. Apa artinya Ustaz? Maksudnya Alkitab itu artinya Allah Maha mencatat. Tadi Allah Maha mengetahui, yang kedua Allah Maha mencatat.
semua ketetapan makhluk sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bakal tidak ada yang tercatat, semua tercatat. Maka kata baginda Rasulullah SAW, kata Allahu maqadirul khalaiq qabla khalaqas samawati wal ardh bi khamsina alf sanah. Kata baginda Rasulullah SAW, Allah telah mencatat takdir ketentuan semua makhluknya, tidak hanya manusia, sebelum Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan jadi jangan kalau kita mendapatkan sesuatu musibah dari Allah, takdir yang buruk dari Allah, kita mengeluh. Mengeluh itu apa itu ya? Ngeluh, ngegerutu. Ya, ngeluh, padahal sudah dicatat itu takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa kita tidak menerima, tidak beriman ketika diberikan takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kenapa hidup begini terus ya Allah? Ustaz Nasir sudah ngajarin sholat 5 waktu jangan tinggal dikerjain. Ustaz Nasir sudah ngajarin sholat sunnah dikerjain juga, puasa sudah dikerjain juga, dan lain-lain sudah dikerjain juga. Tapi kenapa ya Allah hidupnya susah-susah juga? Yuk, kira-kira ada yang begitu? Dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beriman kepada takdir Allah itu yang ketiga tingkatannya adalah masyiah. Al-masyiah. Apa Ustaz al-masyiah? Al-masyiah itu artinya Allah berkehendak. Allah yang maha berkehendak. Maknanya adalah kita orang yang beriman harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang terjadi di alam dunia ini adalah atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang timbul ujuk-ujuk, tidak ada yang terjadi tanpa sebab. Semuanya ada sebab, dan yang menjadikan sebabnya sesuatu terjadi pada alam dunia ini adalah al-masyiah. Allah maha berkehendak. Tsunami, meletus, corona, bulan-bulan dan lain sebagainya adalah atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berkehendak selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya adalah makhluk yang tidak berdaya, yang tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan apa-apa untuk berkehendak berbuat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau kita mau melakukan sesuatu, apa aja nih? Ya Bu, kalau kita mau melakukan sesuatu, terutama yang baik-baik Bu, maka sandingkanlah dengan al-masyiah, dengan kehendak Allah. Artinya apa Ustaz? Artinya kalau ibu mau berbuat sesuatu, ya Allah, saya mau melakukan ini, saya mau mengerjakan ini, tanpa Engkau yang berkehendak, maka saya tidak bisa apa-apa. Begitu kan, sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Ibu, yang keempat, beriman kepada takdir Allah, memahaminya adalah dengan tingkat yang keempat, al-khaliq. Al-khaliq, al-khaliq artinya apa Bu? Allah maha pencipta. Allah maha pembuat, pencipta, pembentuk. Jadi maknanya apa Ustaz bagi kita orang yang beriman dengan Al-Khaliq? Kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang ada di apa yang ada di alam dunia ini Bu, semata-mata adalah atas ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya simut, adanya madu, ada apa lagi yang kita tidak masuk akal. Bisa ada ya, ada hewan yang kakinya sekian, ada hewan yang macam-macam bentuknya yang tidak masuk akal Bu. Hewan yang ada di laut, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, yang kita tadinya tidak tahu.
kemudian tahu, Masya Allah, ini adalah Al-Khaliq. Semua yang ada pada di alam dunia ini adalah Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha menciptakan. Jadi apa Ustaz hikmahnya? Hikmahnya Ibu, kalau kita melihat sesuatu ciptaan Allah yang menakjubkan, yang heran, yang kaget, yang gak bisa masuk akal, kok bisa ada ya? Kira-kira Ibu ucapinnya gimana? Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah, akhlak, Bu. Jadi Maha Suci Allah yang Maha menciptakan, yang jelek, yang pesek, yang pantatnya tepos, yang pantatnya lancip, yang hidungnya begitu kira-kira, yang jenong, yang lebar, yang hitam, semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus disyukuri oleh kita sebagai hamba. Hambanya tidak boleh merubah ciptaan-ciptaan Allah, terutama ciptaan yang melekat di dalam tubuh kita. Kita bersyukur. Kan sudah disampaikan Ibu, orang yang tidak bersyukur itu atas ciptaan Allah, bukannya nanti semakin senang, semakin bahagia, tapi semakin nyesel. Betul Bu? Hidung pesek, pelik, mancung, operasi. Ibu, suntik kanan kiri, tarik benar, tarik abang, dan lain sebagainya. Ini yang mancung. Hidungnya kayak lele lagi. Begitu pula yang lain. Maka kita syukur. Karena apa? Karena semua ciptaan Allah itu tidak ada yang buruk, tidak ada yang sia-sia. Semua ciptaan Allah itu adalah mumtaz, istimewa. Tidak ada yang sia-sia, mumtaz, istimewa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang Allah ciptakan pada diri itu, kebaikan, keistimewaan tidak hanya pada wajah fisik kita, tapi keistimewaan kebaikan yang hakiki adanya di dalam hati, dan hati itu adalah Allah yang Maha Tahu. Buat apa wajahnya ganteng, tinggi, besar, kubis, datar, tapi kalau hatinya buat apa cantik, dan lain-lain sebagainya kalau di dalam hatinya karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, siapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran ringkas cara beriman kepada takdir Allah. Ada 4 tingkatannya. Yang pertama Allah Maha mengetahui. Yang kedua Al-Kitabah, Allah Maha mencatat. Yang ketiga Al-Masyiah, Allah Maha berkehendak. Dan yang kelima yang